Halo teman-teman, ini adalah video part akhir dalam perjalanan spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di tanggal 17 sampai dengan 18 Agustus tahun 2024. Setelah sebelumnya tadi habis naik kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan hingga stasiun Bandung, dan saya tiba stasiun Bandung itu pukul 3:30 pagi teman-teman. Dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju ibu kota, yaitu ke Jakarta teman-teman, menggunakan kereta api Argo Parahyangan keberangkatan paling awal dari stasiun Bandung, yang nantinya akan diberangkatkan pada pukul 5:25 teman-teman. Kereta api Argo Parahyangan ini membawa dua kelas eksekutif dan kelas ekonomi premium. Saya akan menempati di kelas ekonomi premiumnya teman-teman. Dan apakah kereta api Argo Parahyangan ini di hari libur masih ramai peminat? Kita lihat saja langsung di video perjalanan kali ini bersama kereta api Argo Parahyangan dari Bandung menuju Gambir. Saya ucapkan selamat menyaksikan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Bandung di kota Bandung ya, Jalan Pasir Kaliki, Provinsi Jawa Barat, daerah operasi 2 Bandung teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan kembali ke Jakarta naik kereta api ya. Kereta api langganannya nih orang Jakarta Bandung nih, dulu sebelum ada Cikuray. Apalagi kalau bukan kereta api Argo Parahyangan. Kita mau sholat subuh dulu, udah azan. Lewatnya sini. Kereta api Argo Parahyangan yang nanti saya akan naik itu keberangkatan pukul 5:25 dari stasiun Bandung, dan yang akan masuk itu KA Bato Raden Express dari Purwokerto teman-teman. Cuaca di Bandung atau suhu di Bandung pagi hari ini dingin ya teman-teman. Saya belum ngecek sih suhunya berapa. Bentar kita coba cek nih suhunya nih, dingin banget nih. Kayaknya sih di bawah 20 ada. Suhunya 24 derajat ternyata, tapi kayak di 19 gitu. 20 derajat teman-teman suhunya. Pasir Kaliki. Wow. Mantap. Kita sholat subuh dulu di Masjid Al Mu'min. Sekarang masih jam 4:39 Cilama ya. Kita lewat pintu samping. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Langsung saja yuk kita masuk ke dalam stasiun untuk melakukan proses boarding KA Argo Parahyangan. Ya, sekarang ke Bandung sudah semakin banyak moda transportasi yang teman-teman bisa pilih, mulai dari yang paling murah hingga yang paling mahal, hingga yang paling cepat sampai yang paling lama teman-teman. Apa dulu nih yang paling cepat? Yang paling cepat dipegang oleh kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian ada juga pesawat Susi Air dari Halim Perdana Kusuma ke Bandara Husein Sastranegara Bandung. Kemudian yang tercepat berikutnya yaitu KA Argo Parahyangan. Kemudian barulah KA Cikuray dan Serayu. Untuk yang paling murah ada KA lokal teman-teman. Sebenarnya kalau untuk shuttle ya, waktu tempuhnya itu 11-12 sama Argo Parahyangan teman-teman, sekitar 2 jam 3 jam tergantung situasi lalu lintas. Untuk harga yang paling murah itu KA lokal ya, dari Cikarang Purwakarta Bandung, totalnya hanya Rp12.000 saja. Kemudian ada KA Cikuray Rp45.000. Kemudian KA Serayu itu di angka Rp63.000. Kemudian ada shuttle biasa Rp75.000 ya, sampai Rp90.000. Kita cetak tiket dia bentar. Oke, kita lanjut lagi pembahasannya. Tadi sampai ke shuttle ya. Shuttle itu di angka 70.000 sampai ke 100.000-an lah, tergantung kelasnya teman-teman. Paling tinggi kayak 120 deh untuk kelas tertinggi shuttle. Kemudian ada KA Argo Parahyangan mulai dari 150 sampai 250 tergantung kelasnya. Kemudian barulah kereta cepat yang ke 250 sampai 300.000-an tergantung kelasnya, sampai 400 bahkan ya. Kemudian baru paling tinggi yaitu pesawat Susi Air teman-teman, Halim Perdana Kusuma ke Bandara Husein Sastranegara Bandung, itu sekitar 500.000-an teman-teman. Kita masuk melalui proses atau menggunakan face recognition. Jalur 6 Argo Parahyangan. Kita menempuh waktu berapa jam ini? 3 jam. Kayaknya berhenti di, kita mau ngisi air minum deh. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam keretanya. Ini membawa kelas panoramik juga. Kayaknya nanti bakalan menjadi ke Pangandaran ya. Berangkatan jam 9.30. Bawa panoramik. Kalau Papandayan itu rangkaiannya rolling sama Pangandaran dengan Argo Parahyangan. Kita lihat ya teman-teman, dengan banyaknya moda transportasi Jakarta Bandung ini, apakah okupansi KA Argo Parahyangan ini masih ramai? Ini di hari Minggu teman-teman, keberangkatan awal. Mungkin kalau musim-musim liburan ini tetap ramai ya, karena orang-orang pada memilih transportasi yang lebih lebih efektif lah dari segi waktu dan juga harga. Nggak jarang juga kereta api Argo Parahyangan ini habis kalau di weekend teman-teman tiketnya.
Nah, di sini kalau mau ke kereta cepat disediakan feeder KCJB. Itu sudah include dengan tiket KA cepatnya, teman-teman. Harganya kalau weekend berapa ya? 2,5 ke 300 gitu untuk weekend. Tapi waktu tempuhnya juga cuma sebentar ya, setengah jam. 30 menit kalau kita 3 jam. Tapi kita bisa menikmati pemandangan sih enaknya tuh. Naik Argo Parahyangan. Untuk yang paling murah sebenarnya ada KA. Iya. Untuk yang paling murah itu ada nanti jam 8:30 KA Cikuray. Cuman saya lebih memilih Argo Parahyangan karena ngangenin aja gitu naik Argo Parahyangan, teman-teman. Nah, sebelah kiri sana tuh di bawah ada rangkaian KA Lodaya yang tadi kita naiki ya. Ini ada kelas ekonomi apa Noval Bandung Raya kali ya. Atau komuter lain Bandung Raya. Tadi saya lihat di TikTok untuk livery KA eksekutif New Generation tuh beda-beda memang ya. Ada yang mirip, mungkin Lodaya sama Argo Lau ini mirip kayaknya sih rangkaiannya nih. Warnanya ya, warna eksteriornya, liverynya. Untuk anggrek tuh dia kayak apa ya, melengkung gitu, ombak, kayak ombak liverynya. Nah, itu ada feeder KCJB relasi pagi di premium 1 paling ujung. Nah, ini feeder KCJB pada Larang Bandung PP. Nah, ini kelas panoramiknya, teman-teman. Harganya 400.000, 400 sekian lah. Panoramik. Katanya gede-gede ya. Kita akan berjalan ke paling depan. Sekarang eksekutifnya juga cuma nyampe 3 saja nih. Biasanya kan 4 ya, Argo Parahyangan. Berangkat jam 5.25, sekarang jam 5.09. Masih ada waktu 16 menit. Nah, di sini stikernya ini spesial ya. Arkeos atau ASEAN Railway Chaos Conference. Nah, ini dibacanya apa nih? CEOS-nya ya. Jadi gabungan beberapa perusahaan kereta api di ASEAN. Ada dari Myanmar, Kamboja, Filipina, terus Malaysia, Thailand, Laos. Di acaranya nanti di Bandung nih, tanggal 2 sampai 5 September 2024. Dan kali ini KAI menjadi tuan rumah. Alhamdulillah ya, saya sudah mencoba salah satu perusahaan perkeretaapian di luar Indonesia ya. Pertama itu di Malaysia, teman-teman. Insya Allah tahun depan nih, kalau nggak ada halangan, kita akan mencoba perkeretaapian di negara Thailand, teman-teman. Dia juga memiliki jalur kereta api yang cukup jauh ya. Dan juga cukup banyak jalurnya Thailand itu. Berbeda dengan Malaysia yang jalurnya nggak terlalu banyak, emang nggak terlalu rumit ya ngapalinnya. Kalau di Malaysia tuh jalurnya dari Johor ke lintas selatan Kelantan sampai ke Tumpat ya, sama ke lintas KL Sentral, terus ke Butterworth ataupun ke Padang Besar, teman-teman. Yang mau ke Pinang, teman-teman. Jadi hanya seperti itu. Tapi kalau dari Johor Baru ke Padang Besar tuh jauh, teman-teman. Sekarang udah ada layanan ekspresnya sih, saya lihat di media sosialnya KTM ya, perusahaan kereta api di Malaysia. Itu sekarang sudah ada layanan ekspres dari KL Sentral ke Padang Besar ataupun ke Butterworth, teman-teman.
sama satu lagi ke mana tuh, Ipoh kalau nggak salah deh. Jadi memang kereta-kereta di negara ASEAN ini terus berkembang ya. Apalagi Thailand tuh sedang mendatangkan kereta sleeper yang terbaru ya, yang modelnya tuh kayak kamar gitu teman-teman, tapi diisi 2 orang. Nanti deh kita coba pas saya ke Thailand, insya Allah kalau nggak ada hambatan. Sama kelas ekonominya masih ada. Kalau kita kan ekonomi ya minimal seperti ini nih, udah ber-AC. Kalau di sana tuh masih ada non AC-nya teman-teman. Kalau di Malaysia udah nggak ada lagi yang non AC, semua rata-rata udah ber-AC. Ini stikernya nih ya, 44 tahun Arkeos. Berarti ini kita bergabung di sini ya, sudah selama 44 tahun. Saya menempati nomor 15A. Lumayan juga ya jalan dari ujung sana ke ujung sini. Kalau dilihat dari video, dari pintu masuk tuh kita udah 8 menit ini. Mungkin karena saya santai kalau jalannya ya. Kita naik di premium 1, saya juga pengen lihat ya okupansinya tuh seperti apa. Kelas ekonomi premium berbeda dengan halnya KA yang new generation ekonomi. Toiletnya lebih lega ya, kalau ini kan cenderung terdapat perbedaan kalau kelas premium dengan kelas eksekutifnya untuk di kereta stainless steel. Oh, ini Baturaden teman-teman, tadi kelas bisnisnya tuh yang di belakang. Nah, ini KA Baturaden yang sekarang keberangkatan dari Purwokertonya dimundurin supaya nyampe sininya tuh nggak tengah malam teman-teman. Bagus sih. Yang saya harapkanku satu lagi KA Sindang Marga teman-teman. Kertapati Lubuk Linggau. Kita dapat kursi maju nih. 15 di sini. Apa jendela yang full 16-nya bukan 15, saya lupa mulu nih. Kayaknya kelipatan 4 deh yang dapat jendela full. Tapi 12-nya enggak sih, 3/4. Untuk fasilitas yang ada di KA Argo Parahyangan stainless steel ini premium, itu ada stop kontak 2 buah. Nah, kalau di ekonomi new generation itu stop kontaknya udah pala 3 ya, kalau ini masih pala 2. Dan ada meja kecil untuk naruh barang atau handphone. Nah, kalau di ekonomi new generation nggak ada nih meja kecil ya. Terus juga stop kontaknya ini nempel langsung ke tembok, nggak ada tambahan seperti ini. Kemudian di sininya juga lebih sempit ya. Sebentar, backlight ini. Nah, ininya lebih kecil. Kalau di sana yang di new generation itu lebih luas ininya. Terus di sini juga sama ada kantong kursi ya, untuk menaruh barangnya, air minum, makanan dan sejenisnya. Nah, yang membedakan lagi itu kalau ekonomi premium itu kursinya setengah menghadap ke arah jalannya kereta, setengah lagi berlawanan teman-teman. Sama jumlah seatnya ya, kalau di sini itu 80 tempat duduk dengan legroomnya seperti ini. Kalau bagi saya sih masih lega ini, cuman kalau buat ngelangkain sebelah tuh sempit, kasihan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk TV-nya sama ya, ada 4. Nah saja bedanya di sini di sistem apa masangnya nih 2 itu teman-teman. Maksudnya nggak depan belakang. Kalau di ekonominya generasi kan depan belakang yang udah TV-nya. Nah ini belakangnya nggak ada TV, nah ini kosong ini kan. Itu yang membedakan. Sama di ujung-ujung keretanya nih nggak ada TV dan monitor mengenai informasi di kereta ini gitu, kayak kondektur, terus pemberhentian selanjutnya, suhu ruangan, kecepatan gitu ya. Itu yang membedakan teman-teman. Jadi ekonomi new generation sudah lebih modern.
Untuk lampu listnya juga beda ya. Lampu listnya nih untuk lampu tidur biasanya atau mode malam yang ini saja yang menyalakan, sedangkan lampu utama yang di lorong itu dipadamkan. Seperti itu. Kereta api Argo Parayangan akan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju stasiun akhir Gambir dengan pemberhentian di stasiun Cimahi, Bekasi, Jatinegara, dan Gambir. Terima kasih. Dear passengers, in a few more moments, Argo Parayangan train will depart from Bandung station to the final station, Gambir. The train will also stop at Cimahi, Bekasi, Jatinegara, and Gambir station. Thank you. Jam 5.25 kita berangkat stasiun Bandung. Kacanya nih berembun banget teman-teman. Saking dinginnya nih pegangannya. Pukul 5.37 kita udah berangkat kembali dari stasiun Cimahi. Tiduran teman-teman, aduh ngantuk ternyata. Baru bangun teman-teman, aduh ngantuk banget. Perjalanan bersama ke Argo Parayangan yang pertama ini ya. Mungkin karena pas di Kaalo Daya saya gak terlalu pulas tidurnya. Ini mana nih? Cikampek kah? Saya belum tahu ini di petak mana ini kita. Kayaknya sih Cikampek ini, masuk Cikampek teman-teman. Dan untuk okupansinya sepi ya, bisa dibilang ini teman. Atau di kereta-kereta belakang. Tapi pas pekan kemarin itu penuh teman-teman. Teman saya ngecek ya, bukan saya yang ngecek. Dia mau balik kan, saya bilang udah balik hari Minggu aja nih Gopar. Katanya udah habis. Kan kemarin ada long weekend gak sih? Gak ada kan ya? Atau mungkin kan ini pada sibuk lomba kali teman-teman ya. Saya belum ngecek hari ini Gopar masih ada apa enggak. Oh ya, ini saya beli tiket Argo Parayangannya itu di harga 75.000 ya. Kemarin dapat diskon 17-an, diskon 50%, lumayan lah. Gimana menurut teman-teman dengan harga sekarang ini Gopar untuk ekonomi premium itu di Rp150.000? Apakah worth it untuk ekonomi premiumnya ya? Untuk eksekutifnya di Rp250.000. Waktu tempuh itu paling cepat 2 jam 40 menit dan paling lamanya itu bisa 3 jam lebih, tergantung pemberhentian dan apakah ada persilangan atau enggaknya gitu. Sedangkan kereta cepat itu mulai dari 200.000-an teman-teman, tapi naiknya dari Halim. Kalau saya sih ke Halim juga masih masuk sih ya, nggak terlalu jauh. Kalau naik kereta cepat tuh kayak tadi tuh, saya tidur tak tahu udah nyampe nanti. Saya tidur mungkin sejam ini udah balik lagi ke Bandung gitu kalau naik kereta cepat. Selamat pagi pengunjung yang kami hormati. Selamat datang di kereta api Argo Parayangan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Untuk kenyamanan Bapak dan Ibu,
Kami menyediakan berbagai pilihan menu makanan, minuman, dan juga snack yang dapat Anda pesan melalui kru restorasi yang bertugas atau langsung mengunjungi kereta makan yang terletak di antara rangkaian eksekutif 1 dan rangkaian premium 4. Untuk menu makanan yang tersedia adalah nasi ayam bulgogi, nasi ayam geprek, nasi rames Nusantara, chicken strip potato wedges, bakso enak, cuanki ciomi, dan menu makan lainnya yang masih tersedia. Untuk kenyamanan Bapak dan Ibu, kami menyediakan pembayaran non-tunai menggunakan kris dari berbagai bank atau menggunakan uang elektronik lainnya. Perlu kami ingatkan untuk tidak berlama-lama di kereta makan, karena kereta makan hanya digunakan untuk aktivitas makan dan minum saja. Dan perlu kami ingatkan kembali untuk selalu berhati-hati ketika membawa minuman panas dari kereta makan menuju tempat duduk pada saat kereta api berjalan. Terima kasih telah memilih moda transportasi kereta api Indonesia dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama kereta api Argo Parahyangan. Saatnya kuliner kereta. Terima kasih. Tadi sampai mana kita? Lupa. Jadi untuk Argo Parahyangan sekarang ini ya, kayaknya masyarakat lebih memilih nambah sedikit, tapi waktu tempuhnya lebih cepat ya, kayak kereta cepat itu. Karena kalau dilihat tuh kereta cepat tuh penuh terus teman-teman, ramai terus gitu. Tapi sekali lagi ya, itu jadi tambahan opsi buat teman-teman untuk memilih dan bebas memilih ya. Kalau saya lebih suka yang santai sih, kalau lagi nggak ngejar apa-apa ya, kecuali kalau lagi ngejar sesuatu hal gitu yang benar-benar urgent, itu baru kita pakai kereta cepat atau transportasi yang lebih cepat. Kalau lagi nyantai seperti saat ini, enak naik yang santai-santai sambil melihat pemandangan di luar. Ini awan atau asap? Udik ya. Dari sampai bawah itu teman-teman. Nanti saya turun di mana ya? Jatinegara apa Gambir ya? Nah, bisa dilihat sendiri penumpangnya ini sepi teman-teman. Ekonomi 1 ini. Sebelah saya juga sepi.
Cimahi, Bekasi, Jatinegara, Gambir. Itu lagi Jatinegara aja deh saya menyambung KRL. Nah, ini premium 2 nya kosong. Nah, nomor 20 ABCD ini tembok keratapan. Oh iya, satu lagi yang membedakan yang saya bilang ya, di ujung itu biasa di ekonomi new generation Anda tetap mendapatkan tirai ya seperti ini. Kalau di ekonomi premium stainless steel itu tidak mendapatkan tirai, hanya saja kacanya dikasih kaca film teman-teman. Tapi ini dapat pakai kaca film juga nih, nomor 16 ya. Golong sepi nih keretanya. Nanti setelah ini mungkin ramai kali ya penumpang Pangandaran. Pengen sih turun di Gambir teman-teman. Nanti saya naik EJ jadinya. Pukul 7.36 kita akan berjalan langsung di stasiun Cikarang. Ada bis Agramas ke Jabodetabek ini deh. Entah Cikarang Bogor apa Cikarang Tangerang nih. Tersedia KRL komuter lain. Kereta dari arah timur ke barat nih sering biasanya nih BLB di Bekasi Timur untuk menunggu sinyal aman menuju stasiun Bekasi. Nah, kita di sini akan BLB. Numpang KRL di Bekasi Timur pagi hari ini terpantau ramai.
PLB. Bekasi Timur. Stasiunnya nggak jauh dari terminal Bekasi Timur, teman-teman. Tiba di stasiun Bekasi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Bekasi, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Bekasi Station. If you end your trip at Bekasi Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 8.00 kita tiba di stasiun Bekasi. Ya, ini penumpangnya turunnya di Gambir. Oh, Gambir Jatinegara. Saya turun mana ya? Gambir apa Jatinegara? Turun Gambir naik TJ. Turun di Jatinegara naik CL. Jadi kita coba cek dulu CL-nya di mana posisinya. Dengan KRL. Masinisnya Eva yang nyampe Jatinegara tuh dapat hadiah. KRL-nya belum, tapi untuk akselerasi KRL lebih ini teman-teman, lebih ringan gitu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jatinegara Station. If you end your trip at Jatinegara Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pukul 8:16 kita masuk stasiun Jatinegara. Ini saya turun Gambir aja deh, nggak kedetek ini KRL-nya. Ini nggak ada yang nanti. Oh, itu sebelah sana. Oh, itu Bekasi deh. Jangan Bekasi. KRL yang tadi ketemu masuk juga tujuan Kampung Bandan via Manggarai.
kereta api Argo Parahyangan yang kita naiki, yang saya naiki akan mengakhiri perjalanannya di stasiun Gambir. Sekarang sudah berjalan langsung di stasiun Manggarai yang kini sudah semakin cantik teman-teman ya, dan semakin bagus. Untuk perjalanan kali ini itu kita menempuh waktu 3 jam ya, 3 jam pas. Kayaknya kita akan datang antara on time atau awal ini. Enggak deh, kita telat, harusnya tiba tuh 8.25 teman-teman. Karena kita berangkat tadi 5.25. Kayaknya kita akan papasan nih dengan KA Argo Bromo Anggrek, tujuan Surabaya Pasar Turi. Nah, ini jalur baru menuju stasiun Manggarai ya, untuk KRL tujuan Bogor ataupun Nambo. Jadi semua, nah ini dia nih, Argo Bromo Anggrek. Temunya di stasiun Cikini. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Gambir Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, kita akan siap-siap untuk turun di tujuan akhir stasiun Gambir. Dan kereta ini akan menjadi rangkaian KA Pangandaran tujuan Banjar. Berangkatan pukul 9:30. Nggak tahu nih, kita masuk, kayaknya sini deh pintunya, Pangandaran. Tadi setelah saya cek di KAI Akses, jadi kereta api Argo Parahyangan ini di weekend memang cukup banyak peminatnya, kecuali yang paling pagi ya. Mungkin kebanyakan wisatawan atau warga yang mau berangkat ke Jakarta itu lebih milih agak siangan atau siang teman-teman. Tadi yang 9.25 ya, yang agak siangan itu udah tinggal kelas eksekutifnya saja. Begitupun dengan KA Papandayan, Pangandaran itu sudah sold out alias habis, masuk kelas panoramiknya. Jadi stasiun akhir Gambir adalah rangkaian kereta api Argo Cirebon tujuan stasiun Tegal. Bentar lagi berangkat dia nih, 8.30. Penumpang Pangandaran apakah sudah ramai? Ini penumpang Argo Dwi Pangga nih, belum masuk keretanya. Wow, ramai ternyata penumpang KA Pangandaran. Di
didominasi tujuan Bandung. Sekarang jam menunjukkan pukul 8.29, kita terlambat 4 menit dari jadwal seharusnya tiba pukul 8.25. Saya mau foto dulu lah keretanya. Oke teman-teman, dengan ini berakhir sudah ya video perjalanan saya bersama kereta api Argo Parahyangan dari Bandung dengan tujuan Gambir. Oke, kita lihat Argo Dwi Pangga dulu teman-teman. Yang saya penasaran dengan liverynya, apakah sama dengan Lodaya stripnya. Terus itu baru kita closing teman-teman. Ini dia kereta api Argo Dwi Pangga. Oh, dia liverynya sama dengan Argo Anggrek teman-teman. Nah, harusnya di tengah-tengah ombak itu tuh, atau selendang lah ya, selendang. Dan tulisan Argo Dwi Pangga. Harusnya ada tulisan Argo Dwi Pangganya tuh di tengah-tengah apa ya, entah ini sayap atau selendang atau ombak. Kursinya dia warnanya biru kayak taksaka, berarti ini birunya biru dongker gitu teman-teman. Kurang begitu jelas sih, soalnya kita lihat dari luar ya. Ini juga sama nih, tahun 2023, mulai dinasnya 4 Desember 2023. Nah, ini luxury-nya baru dia, berbeda dengan luxury-nya Argo Anggrek kemarin, itu pakai luxury lamanya. Pintunya sudah terbuka. Oke teman-teman, dengan ini berakhir sudah ya video perjalanan saya bersama kereta api Argo Parahyangan dari Bandung dengan tujuan Gambir. Siap dan Sakur mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.